Presiden Jokowi tengah menggodok nama anggota panitia seleksi Capim atau calon pimpinan KPK 2024-2029. Ada 9 nama yang tengah disiapkan terdiri dari 5 unsur pemerintah dan 4 unsur masyarakat. Langkah ini mendapat kritikan dari penggiat anti korupsi karena dikhawatirkan rawan konflik kepentingan. Sore ini kita akan membahasnya dengan tenaga ahli utama Madya Kedeputian 5 KSP atau Kantor Staf Presiden Yusuf Gumilang, peneliti ICW Kurnia Ramadana, dan mantan Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasi. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Nana, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Nana, bisa dengar ya? Ya, saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Ini karena sumbernya dari Istana. Pak Yusuf, apa alasan Istana dan Presiden Jokowi memilih komposisi Pansel Capim KPK 5 dari unsur pemerintah dan 4 dari unsur masyarakat? Apa pertimbangannya Pak Yusuf? Ya, baik Mbak. Tentunya dalam konteks regulasi ya, ini kan sudah sesuai juga dengan undang-undang bahwa ada unsur dari pemerintah dan juga dari unsur masyarakat. Nah, ada juga di PP 4 ya 2020 untuk Capim Dewas ya, itu bentuk 5 dari pemerintah dan juga 4 dari 4 dari masyarakat. Tapi intinya ini Mbak, pada prinsipnya pertimbangannya sudah dilakukan secara matang, dikalkulasi, dan proses pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat sipil, lalu juga sivitas akademik, peneliti, dan juga tokoh-tokoh yang punya track record jelas, itu terus dilakukan. Jadi kriterianya ini jelas ya, bahwa dia harus punya integritas yang baik, tidak boleh ada cacat dalam track recordnya terkait dengan korupsi, nepotisme, kolusi, dan juga hal-hal yang kaitannya sama sama integritas pribadinya. Dan yang kedua adalah dia harus punya concern terkait dengan pemberantasan korupsi yang jelas kayak gitu. Jadi memang harus well known. Jadi di publiknya nih benar-benar harus diterima, dan kami sudah mendekati banyak pihak, dan memang dalam waktu yang tersisa ini dalam konteks ini itu pilihan ideal yang bisa optimal yang bisa kami lakukan. Mungkin begitu Mbak Nana. Saya mau ke Mas Yusuf lagi ya. Mas Yusuf, tapi baru pertama kali loh Presiden ini memilih dari unsur pemerintah. Sebelumnya pada Pansel 2019 itu tidak ada dari unsur pemerintah. Izin Mbak Nana saya koreksi sedikit. Di 2019 kita punya Bu Diani Sadiawati ya. Beliau adalah dulu eselon 1 staf ahli hubungan kelembagaan di Bappenas, sekaligus juga pengarah tim Stranas Pencegahan Korupsi. Itu dari Bappenas Mbak, aktif. Jadi dan jadi ada hanya 2 satu waktu ya? itu. Ada 2, satu lagi? Ada 2, Prof. Harkristuti Mbak, itu guru besar Universitas Indonesia, guru besar hukum. Jadi ada 2. Jadi perbandingannya menurut jumlahnya kami lebih sudah cukup. Jumlahnya lebih banyak unsur masyarakat kan dibandingkan dengan unsur pemerintah? Ya, kalau dalam komposisi itu iya. Kenapa itu kemudian tidak diberlakukan lagi Mas Yusuf? Kenapa jumlah yang dari unsur pemerintah lebih banyak dibandingkan unsur masyarakat? Saya bisa selesaikan dulu ya. Iya, Mbak Nana, saya selesaikan dulu karena proses ini sebenarnya kalau kita ingat itu kan sudah dilakukan sebenarnya sebelum ada putusan MK. Itu kan tim dari Kesekretariatan Negara, timnya yang di bawah Pak Pratik sudah bergerak sebenarnya kan. Tetapi ketika ada perpanjangan, berhentilah sementara kayak gitu ya proses pendekatannya. Nah, dalam jeda itu Mbak Nana, itu kan ada dinamika yang kita tidak bisa pungkiri bahwa itu punya dampak Mbak Nana terhadap pemilihan Capim ini di KPK ya. Kita tahu pimpinannya demikian kayak gitu ya, tersangkut kasus, ada yang terkasus pidana bahkan kayak gitu. Jadi ada social burden Mbak Nana, itu yang harus dipahami. Pemerintah tidak bisa memaksa ya, bisa memaksa. Kalau tadinya sudah mau, tetapi ketika ada plan B, plan C kan seperti itu ya. Jadi karena ini harus segera dilakukan dan arahan Presiden jelas Juni harus sudah jadi ya. Juni harus sudah jadi. Sekarang timnya sedang digodok. Mei insya Allah Kepres mungkin akan diajukan kayak gitu ya, sebelum nanti ditetarang justru malah kayak macam dari CSO, dari teman-teman
praktisi dan akademisi, seperti apa kriterianya? Mungkin itu Mbak Nana yang bisa kami sampaikan. Baik, saya mau ke Mas Kurnia ya. Mas Kurnia, menurut Istana ini komposisinya ideal. Tapi kalau Istana betul-betul mempersiapkan dengan baik dan menganggap bahwa seleksi Capim KPK ini serius, pasti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan di Indonesia ini pasti banyak sekali ya tokoh masyarakat yang mumpuni, guru besar dari berbagai universitas yang concern terhadap isu korupsi, dibanding komposisinya lebih banyak dari unsur pemerintah. Dari ICW melihatnya bagaimana, Mas Kurnia? Ada dua, Mbak Nana. Yang pertama, kita mempertanyakan apa sebenarnya argumentasi logis lebih banyak porsi pemerintah yang mengisi komposisi pansel pimpinan dan Dewan Pengawas. Apakah karena perubahan Undang-Undang KPK sekarang berada di bawah eksekutif? Itu pertama. Kemudian yang kedua, penjelasan Mas Yusuf tadi seolah-olah kondisi KPK saat ini normal. Padahal Mbak Rifana, belakangan waktu terakhir, sebenarnya tadi Mas Yusuf sudah menyampaikan, ada pimpinan etik sudah hengkang dari KPK, ada 2 orang. Ini adalah kondisi abnormal. Jadi sekalipun tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya bisa disimpangi dengan memperbesar porsi masyarakat yang menduduki posisi sebagai pansel pimpinan dan Dewan Pengawas. Mbak Rifana, kita belum masuk. Apakah pemerintah sudah mengevaluasi proses seleksi pimpinan KPK tahun 2019 yang lalu? Apakah pemerintah sudah mengetahui seluk-beluk yang terjadi di KPK belakangan waktu terakhir? Indeks kepercayaan publik kepada KPK itu anjlok. Maka dari itu, dari Mbak Nana, figur-figur yang dipilih oleh Pak Jokowi akan memperlihatkan kepada kita semua bagaimana visi Pak Jokowi terhadap KPK. Jika panselnya berantakan, maka kondisi KPK akan semakin terpuruk. Apalagi Mbak Nana, ini jelang pergantian kekuasaan. Maka dari itu ini kesempatan akhir bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan komitmen anti korupsi. Sekalipun memang harapan itu kian pupus di realita belakangan waktu terakhir. Demikian Mbak Rifana. Jadi Mas Kurnia, ICW melihat bahwa memang tidak ada komitmen ya dari Presiden Jokowi untuk meningkatkan indeks korupsi kita ya, dengan itu tadi memasukkan lebih banyak orang-orang dari unsur pemerintah ketimbang tokoh masyarakat menjadi pansel. Iya, pertanyaan lebih lanjutnya, apakah dengan porsi yang lebih besar, 5 dari pemerintah, kita bisa yakin bahwa 5 orang tersebut bukan sekedar berbaju pemerintah, akan tetapi mereka tahu atau tidak soal kondisi IPK kita yang stagnan di angka 34. KPK yang semakin hancur lebur belakangan waktu terakhir, itu yang harus jadi fokus. Karena Mbak Rifana, kalau kita merujuk pada pernyataan Mas Yusuf tadi, sama kok pernyataan pemerintah tahun 2019 yang lalu, mengedepankan integritas, memilih berdasarkan rekam jejak. Ternyata kerja pansel belakangan waktu terakhir tahun 2019 yang lalu banyak dikritisi, termasuk oleh ICW. Oke, baik. Saya mau ke Bu Yenti. Bu Yenti, sebagai mantan ketua pansel Capim KPK ya, ini ternyata produk yang Anda hasilkan, yang Anda dan teman-teman hasilkan 2 bermasalah. Pak Firly Bahuri dan Ibu Lili Pintauli Siregar. Nah sekarang ini Presiden dalam hal ini memilih lebih banyak dari unsur pemerintah, yang dikhawatirkan itu akan lebih membahayakan KPK lagi. Melihat komposisi pansel Capim KPK yang lebih banyak dari unsur pemerintah seperti apa, Bu Yenti? Ya Mbak Nana, begini, saya mungkin koreksi sedikit ya, waktu itu dari pemerintah juga ada Dirjen HAM. Dari Betul, Kumham, ada 2, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf. Ya. Tapi hanya 2. Dari Dirjen HAM, kemudian nggak tahu Prof. Harkestuti sebagai apa ya, dan Prof. Markus yang dari UGM, itu kan masyarakat mungkin ya. Jadi yang dari, kalau Harkestuti waktu itu udah dosen, waktu itu yang... berarti dari pemerintah hanya 1 ya unsurnya? 2, dengan 2. Pak Muhaimin ya waktu itu. Oke, baik. Seperti ya, ya itu. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana Mbak Nana? Iya, bahwa dengan ada 2 unsur pemerintah yang kemarin menjadi pansel saja, ini pimpinan KPK-nya 2 orang langsung bermasalah, Bu Yenti. Pak Firly Bahuri dan juga Bu Lili Pintauli. Sekarang lebih banyak lagi yang unsur pemerintahnya. Ini dikhawatirkan bisa membahayakan KPK. Ya, itu mungkin ya Mas Kurnia itu pas ya kalau menyampaikan itu ya kan. Dan tetapi kalau bahwa
komisioner KPK bermasalah itu bukan hanya yang ini saja ya, sebelum-sebelumnya juga ada gitu ya. Jadi sebetulnya saya berpikir bahwa ini memang tantangannya lebih besar karena berkaitan terutama perubahan undang-undang tadi ya, dan kemudian sekarang ini juga yang kita khawatirkan justru karena sekarang KPK-nya di bawah eksekutif dan kemudian dan ini mungkin Mas Bowa bisa dibantu saya ya. Jadi kemudian tetap ada unsur DPR ya yang memilih setelah dari presiden. Padahal di satu sisi di undang-undang itu jelas berbeda ya. Sekarang KPK sekarang adalah langsung di bawah presiden, bukan independen seperti yang sebelumnya gitu. Jadi hal-hal ini jadi mungkin ya kita perlu menyampaikan bahwa kenapa indeks persepsi kita turun gitu ya kan, karena antara lain yang paling penting adalah karena konflik of interest itu ya yang membuat indeks kita tuh turun karena konflik of interest tadi sudah disampaikan dari Mas siapa tadi, Mas Yusuf ya, bahwa jangan ada KN korupsi, nepotisme dan kolusi ya. Korupsi, nepotisme itu adalah konflik of interest. Itu pasti karena konflik of interest. Ini yang penting ya. Nah nanti kalau kita akan lihat kalau dengan komposisi 5 dari pemerintah dan kemudian KPK di bawah presiden langsung ya, itu nanti mungkin mungkin semoga juga tidak sih, tapi tadi nuansa ke sana pasti akan dicurigai itu akan ada konflik of interest dan kemudian juga eksekutif dan pemerintah 5 gitu lebih besar gitu ya. Jadi Bu Yenti, menurut Anda dengan komposisi lebih banyak unsur pemerintah yang jumlahnya 5 orang ini dikhawatirkan akan menyulitkan bagi nanti para komisioner KPK yang terpilih untuk bisa independen dan objektif gitu ya? Ya, saya sih terus terang aja berdasarkan pengalaman dan juga kondisi sekarang seperti ini ya, konflik of interest sangat kan ya. Sekarang itu semua orang juga dengan penalaran wajar itu kita ngeri sekali dengan adanya konflik of interest ya. Jadi kita harus evaluasi betul dengan 5 dari pemerintah itu bagaimana, dan kemudian ini KPK-nya adalah KPK langsung di bawah pemerintah eksekutif dan ini nanti kita akan lihat siapa orang-orang yang 5 dari pemerintah itu kan harus juga diperhitungkan karena bagaimanapun juga dinamika pansel yang dari Juni nanti harusnya tahun lalu sih periode lalu sih Mei sudah selesai, sudah dimulai. Kalau Juni sampai dengan September ya nanti jadinya Juni, September, Juli, Agustus 4 bulan, hanya 4 bulan saja. Ini juga sangat penting kita lihat siapa sih yang dari pemerintah ini, bagaimana dari pemerintah ini kan gini. Yang dari pemerintah itu kan juga sekarang banyak hal ya. Dari pemerintah ini adalah orang-orang yang dari partai apa bukan gitu kan, itu juga penting ya. Jadi artinya gini, kita minta calon komisioner itu tidak boleh dari partai dan tidak terafiliasi dari partai kan gitu ya. Nah kemudian panselnya juga harusnya juga dalam hal calon dari pemerintah harus dilihat betul tidak ada terafiliasi dengan partai karena pemerintahnya juga kan koalisi dengan partai-partai. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sebetulnya kriterianya yang bagus seperti apa sih, yang ideal tuh seperti apa sih menurut pegiat anti korupsi dan menurut mantan pimpinan pansel begitu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan dialog kita dengan para narasumber tentang rencana Presiden Jokowi yang akan memilih anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK yang jumlahnya ada 9 ya. Dan kita akan kembali ke para narasumber pada sore hari ini. Saya mau ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Mas Yusuf, bahwa ada kekhawatiran konflik of interest dan independensi serta objektivitas dari pimpinan KPK ini bisa tidak tegak lurus begitu ya, atau ada konflik of interest ketika panselnya ini komposisinya lebih banyak dari unsur pemerintah. Bagaimana kemudian Istana mempertimbangkan hal itu? Baik Mbak Nana, terima kasih. Sebenarnya gini Mbak, tadi saya sependapat dengan Bu Yenti gitu ya, bahwa apa yang terjadi di pansel ya itu kan sebuah proses yang profesional ya. Semua masyarakat, semua kalangan masyarakat bisa memberikan masukan terkait dengan itu gitu. Jadi sebenarnya
kita juga harus membedakan setelah panselnya terbentuk, walaupun itu bisa jadi berpengaruh ya, salah satu faktor yang berpengaruh, tapi tidak langsung menisbikan, karena misalnya begini ya Mbak Nana ya, 2019 komposisi itu lebih banyak organisasi teman-teman dari masyarakat sipil ya, dengan komposisi 7 banding 2 kayak gitu, dari 9 kayak gitu. Nah, tetapi itu juga tidak kan serta-merta dapat menjamin kayak gitu. Makanya dalam konteks ini sebenarnya pemerintah juga kan tadi sudah melakukan pendekatan-pendekatan kayak gitu ya. Tinggal kita jaga kriterianya ini seperti apa ya. Kriteria panselnya harus seperti apa, standarnya seperti apa. Tadi saya sudah sampaikan. Dan yang selain kriteria-kriteria yang tadi saya sampaikan, yang kedua adalah kanal, Mbak. Jadi kami sudah menerima beberapa masukan dari rekan-rekan pegiat anti korupsi, dari KPK juga, dari justru dari organisasi-organisasi yang kredibel gitu ya. Ini loh kriteria dalam penentuan pansel, ini loh kriteria, dan itu kita akan bertanggung jawab ya. Kita akan menyampaikan itu di kantor staf presiden, menyampaikan itu kepada presiden sebagai pertimbangan, sebagai konsiderasi bahwa ada partisipasi yang sifatnya bermakna, Mbak. Jadi didengarkan, pertimbangkan, dan juga dipertimbangkan untuk dilakukan kayak gitu, untuk diputuskan kayak gitu. Jadi partisipasi bermakna ini yang kami membuka kanalnya, sehingga ya kekhawatiran terkait dengan independensi, intervensi dan lain-lain itu bisa diterangi gitu ya. Bisa diterangi dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat, karena KPK ini milik kita bersama, Mbak, bukan milik pemerintah. Ya. Ini milik kita bersama. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Saya mau ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, Anda melihat yang disampaikan tadi Mas Yusuf cukup melegakan nggak, atau bisa menjadi jaminan bahwa masukan dari masyarakat sipil itu bisa menerangi tadi, atau memang ya itu akan sulit pada kenyataannya, pada praktiknya itu semuanya akan sulit nanti? Ya, Mbak Rifana, ketika mendengar pernyataan Mas Yusuf tadi, saya coba mengingat-ingat 2-3 pekan ke belakang. Sejak koordinator staf sus presiden Mas Ari Dwi Payana mengatakan pansel akan terbentuk bulan ini, di mana kanal partisipasinya? Kecuali organisasi masyarakat sipil memang bersuara melalui konferensi pers, diskusi publik, siaran pers, dan lain sebagainya. Karena memang Mbak Rifana, ini pemerintah memang tidak belajar dari 2019 yang lalu, di mana kanal partisipasi bermakna itu mestinya tidak hanya dalam proses penjaringan pimpinan KPK. Akan tetapi, pansel itu harus juga diakomodir suara-suara masyarakat dan disediakan kanalnya. Sejauh ini kan tidak ada kanal yang disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu kami saat ini ingin mengawal sejak awal dalam proses pembentukan pansel. Kriteria kompetensi, rekam jejak, anti konflik kepentingan mutlak harus dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi harus sadar bahwa kondisi hari ini bukan kondisi yang normal, bukan kondisi yang biasa. Sehingga tidak bisa lagi menggunakan narasi-narasi normatif. Karena narasi normatif itu akan bertabrakan dengan komposisi tadi. Mas Yusuf, harusnya Mas Yusuf memahami masyarakat trauma dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2019. Pemerintah mengatakan akan memperkuat KPK, ternyata yang menggembosi KPK adalah pemerintah dan DPR. Pemerintah mengatakan akan memperkuat KPK, ternyata Firly dan Lili itu dipilih oleh Presiden. Sehingga wajar jika masyarakat mengkritik habis-habisan. Komposisi hari ini 5 pemerintah dan 4 masyarakat sipil. Demikian Mbak Rifana. Jadi menurut ICW konflik of interest-nya sudah pasti tinggi ya dengan komposisi pansel ini 5 dari unsur pemerintah? Kita sudah cukup presiden cawe-cawe dalam pemilu. Jangan sampai justru presiden kembali cawe-cawe dalam urusan mencari pimpinan KPK. Cawe-cawe dalam urusan administratif, membentuk pansel dan lain sebagainya. Ya itu memang tugas dari presiden. Tapi cawe-cawe dalam konteks memasukkan 5 orang pemerintah dengan 4 komposisi masyarakat sipil, itu yang tentu kita tentang habis-habisan. Demikian. Baik, Bu Yenti, terakhir ke Bu Yenti ya, dampaknya apa ya kalau nanti
komposisinya lebih banyak daripada unsur pemerintah, selain tadi tingginya potensi konflik of interest, dampaknya apa sih bagi calon pimpinan KPK dan bagi komisioner KPK nanti yang terpilih? Ya, kalau memang dari pemerintah 5 gitu ya, kemudian dari masyarakat gitu ya, unsur masyarakat itu 4 gitu ya. Ada kemungkinannya. Tadi saya setuju bahwa kondisi sekarang itu beda dengan 2019 ya. Kondisi sekarang ini kan kecurigaan masyarakat atas apa ya, cawe-cawenya itu ya, cawe-cawenya. Kalau dalam hal memilih panselnya, yang harus mendengarkan semuanya, termasuk juga nanti memilih komisionernya. Walaupun dalam hal pemilihan komisioner itu ada semacam apa ya, bahwa pansel itu hanya kepanjang tanganan dari presiden, kan begitu ya. Nah ini juga kita harus lihat ini seperti ini ya, ketentuan seperti ini, apalagi sekarang ini lebih tajam lagi bahwa memang KPK-nya pun di bawah presiden, sehingga pansel yang terdiri dari 5 pemerintah itu akan berpotensi pada kecurigaan masyarakat atas independensi pansel itu sendiri, dan hasil calon-calon yang dihasilkan itu ya, dihasilkan nanti yang diserahkan kepada presiden yang jumlahnya kan harusnya 20 ya, awalnya 20 kemudian jadi 10 dan kemudian jadi 5. Itu kemarin harusnya seperti itu, tapi kan kemarin sendiri kan juga sudah tidak seperti itu. Yang harusnya 10 menjadi 20 dan kemudian memang setelah 20 itu adalah hak prerogatif presiden gitu. Jadi memang kita harus evaluasi dari yang lalu dengan kondisi yang sekarang memang juga berbeda. Sekarang itu ada paradigma yang berbeda. Ini jangan kita menafikan setelah ada proses pemilihan presiden pileg itu ada sesuatu yang memang lebih berat dibandingkan 2019. Itu yang harus juga diantisipasi dan dievaluasi dari yang lalu. Demikian. Oke, kita berharap suara-suara dari masyarakat, dari penggiat anti korupsi ini bisa didengarkan oleh istana. Mas Yusuf titip pesan bahwa ini masa depan pemberantasan korupsi kita akan sangat bergantung pada anggota pansel. Jadi kalau anggota panselnya tidak kredibel dan terlalu banyak dari unsur pemerintah yang gampang sekali kemudian disetir begitu ya, dikhawatirkan akan menghasilkan calon pimpinan KPK yang kurang berkualitas ataupun kurang berintegritas, dan dampaknya adalah KPK akan semakin melemah dan angka pemberantasan korupsi kita akan semakin anjlok. Dan mengingat akan ada pemerintahan baru 2024-2029 sehingga ini nanti akan terkena dampaknya nih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sekali lagi ditunggu sekali komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Masih ada harapan. Semoga itu betul-betul bisa dijalankan. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada mantan Ketua Pansel Capim KPK periode 2019-2023 Yenti Garnasi, kemudian tenaga ahli Madya Kedeputian 5 KSP, ada Mas Yusuf Gumilang dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Mas Kurnia, Mas Yusuf. Bu Yenti.